Buat mahasiswa baru yang masih online, sering buat ruang diskusi. Jangan sampai kamu menjadi mahasiswa yang apatis. Oke, berarti sekarang tinggal saya. Kalau saya lebih ke arah setuju dan tidak setuju. Sama berarti saya. Betul. Kalau saya setuju dalam hal di mana kalau dimasukkan dalam fakultas kami hukum itu mata kuliah selain hukum itu nggak ada kata-kata wajib, hanya suatu mata kuliah pilihan. Jadi kalau kita peminatan ya. Nah, jadi kalau kita nggak minat, kita nggak apa-apa. Nggak ambil nggak apa-apa. Jadi saya setuju dengan apa yang Nadiem Makarim mau lakukan untuk ke jenjang selanjutnya ke tahun-tahun mendatang. Saya setuju. Cuma jangan diwajibkan karena satu. Untuk selama ini diwajibkan nggak? Menurut saya belum. Tapi kalau semisal Bu, semisal diwajibkan, menurut saya jangan. Soalnya kita fokus dalam satu prodi aja kita masih kepuntal-puntal atau bahasa gampangnya apa? Masih bisa kurang mengikuti lah. Kurang bisa mengikuti. Kurang beradaptasi, kurang bisa memahami. Betul. Yang menjadi pertanyaan juga, apakah mahasiswa yang setelah lulus itu bekerja tidak sesuai jurusannya, apakah itu menjadi masalah atau tidak gitu? Saya pengen dengar juga dari kalian tuh gimana. Tapi seharusnya itu yang saya harus pertanyakan kepada Anda. Tapi nggak apa-apa. Kan kita diskusi. Betul sekali. Betul sekali. Dan itu memang diskusi sangat dibutuhkan oleh mahasiswa yang sudah dijelaskan oleh Mas Cid. Oke, coba bisa diulangin pertanyaan dari Mas Agung tuh. Harusnya kan saya tuh yang harus bertanya. Tapi nggak apa-apa karena kita diskusi. Monggo. Gimana tadi Mas Agung? Ya, Pak Nadiem kan menyebutkan bahwa 80% mahasiswa setelah lulus tidak bekerja sesuai dengan bidangnya. Apakah itu menjadi masalah atau sebenarnya itu ya kembali lagi pada pilihan hidup masing-masing pribadi gitu. Oke, kalau menurut saya itu nggak salah. Karena ya itu terserah kita, hidup kita. Kalau jawaban orang kayak saya ya, dalam arti ya mohon maaf, saya nggak ilmunya nggak tinggi banget. Kalau menurut saya itu nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Karena ya balik lagi kita tuh bekerja secara halal, bukan secara haram gitu. Mau kita mau bekerja apa, walaupun itu beda dengan prodi kita, it's okay bro, itu nggak apa-apa. Menarik. Tapi ada suatu kritikan, monggo. Tentu ada. Apa itu Agung? Jadi gini. Selama kita berkuliah kurang lebih 4 tahun ya, kita kan sudah menguras biaya, sudah menguras waktu dan tenaga kita. Kalau bisa sesuai, kenapa enggak gitu loh Mas Ike? Betul. Kenapa malah melesat ke jurusan lain, ke bidang lain, padahal kita sudah memperdalam hal itu. Apakah tidak eman-eman gitu loh? 4 tahun itu yang harusnya dipakai buat belajar yang sesuai dengan minatmu, tapi ternyata enggak. Yang pada akhirnya kamu ngambil bidang lain setelah lulus. Apakah dari Jitong ada? Ada. Yang saya pahami dari perkataan Mas Agung itu sama saja orang membawa kunci tapi tidak untuk membuka pintunya. Dalam arti kita memiliki muatan ilmu tapi tidak diterapkan pada tempatnya. Tadi Mas Agung mengatakan jika segala sesuatu itu tidak pada tempatnya akan menjadi kehancuran. Ya, saya setuju juga. Jadi segala sesuatu kalau dipegang bukan oleh ahlinya maka akan mengalami kehancuran gitu loh. Maka lebih baik carilah pekerjaan yang sesuai muatan ilmu, yang sesuai kita kuasai, agar kita bisa memaksimalkan apa yang kita dapatkan selama perkuliahan gitu loh. Ya mungkin itu dari saya Mas Agung ya. Gitu ya. Ya yang maksudnya bekerjalah sesuai dengan apa yang kita cari selama ini, pelajari selama ini, karena kita bisa menerapkan ilmu itu dengan baik karena kita sudah menguasai gitu loh. Ya apa ya, tempatkan segala sesuatu pada tempatnya lah gitu loh. Mesti yang segala sesuatu itu pada tempatnya akan menjadi lebih baik gitu. Itu jika ada lowongan pekerjaan soal prodi yang kamu lakukan. Misal kita nggak mendapat pekerjaan sesuai dengan prodi kita, apa yang kamu perbuat atau apa yang kamu harus utarakan mau? Oke, sebenarnya kalau dari saya sih, saya nggak mau mengejudge orang-orang yang setelah lulus kuliah kok dia nggak sesuai ya. Saya nggak mau ngejudge karena tentu setiap pribadi itu kan punya kompleksitasnya masing-masing, punya latar belakang masing-masing yang
tentu kadernya beda-beda dan kita nggak bisa menyamaratakan. Kembali lagi lah, hidup kan pilihan, serangkaian pilihan. Mungkin kaitannya dengan pendidikan ini yang lebih ditekankan adalah persiapan sebelum masuk ke perguruan tinggi, Mas Ike. Para lulusan dari SMA itu seharusnya benar-benar dipersiapkan tentang penggalian minatnya. Sebenarnya minatnya di bidang apa sih gitu. Jangan sampai udah masuk kuliah jurusan pertanian, lulusnya malah di perbankan dan lain sebagainya, kan eman-eman. Kembali lagi. Terus tadi pertanyaan Mas Ihe tentang kalau misal nggak ada lowongan pekerjaan sih, saya kira kalau nggak ada sih nggak mungkin ya, pasti ada. Cuma semisal kapasitasnya sedikit ya, kadang kuotanya sedikit. Kalau saya sih nggak masalah, kan bidang pekerjaan itu kan secara formal ya, secara formal jurusan kita mungkin masih hukum, nanti jadinya advokat atau dan lain sebagainya ya. Nah, jadi sampean itu tetap bisa menerapkan ilmu yang sudah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ya nggak masalah, kita nggak harus selalu bener-bener idealis, harus nyong baca hukum, nyong kudu kerja nang bidang hukum ya ora, aku tidak seperti itu. Berarti pada intinya itu nggak menjadi suatu kesalahan atau suatu masalah kan? Nah, itu hanya kutipan, maksudnya dalam arti tadi ya seorang ulama ya mengatakan mungkin ranahnya agama ya Mas, kalau yang kehancurannya ranah agama. Kalau saya ya setuju juga sih Mas Agung, dalam arti ya ketika kita kuliah itu merencanakan kita akan menjadi apa, tapi Tuhan yang menakdirkan segala sesuatu. Bekerjalah, intinya kalau ketika kamu udah mendapatkan pekerjaan, bekerjalah sesuai dengan hati, dengan semangat yang tulus, dengan kejujuran gitu loh. Yang saya perlu omongkan di sini itu orang yang berusaha itu harus mempunyai sifat tuyul, tekun, ulet, yakin, usahanya lancar. Aja kelalen, wong Jawa ngomong nyupang negatif tapi bisa positif. Nyuda panganan nyuwun ing pangeran. Tetap harus ketika kamu mencari segala sesuatu jangan lupa bersyukur kepada Tuhan gitu loh. Gitu. Bekerjalah sesuai dengan hati kayak aja. ya. Jitong sudah tingkatannya ma'rifat. Memang. Ma'rifatullah lah. Iya. Terlalu panjang lebar ataupun melebar ini ya sebuah opini yang mendadak lah ya. Kalau nanti ada ruang diskusi lagi, mungkin Mas Yaya saya harapkan untuk membuat ruang diskusi yang lebih lebar lagi. Siap. Seperti ya pembahasan yang mungkin lebih berat lagi lah. Betul. Siap. Tapi waktunya itu harus diberikan waktunya agak panjang gitu, untuk memahami teorinya agar lebih baik membuat statement. Ya pokoknya diberikan waktu yang lebih panjang untuk memahami materinya ataupun judulnya yang akan dibahas gitu, agar kita membuat statementnya atau argumennya itu lebih baik lagi. Saya akan menyanggah sebentar sedikit aja Tong. Tadi kamu bilang ini kurang berat, harus cari yang berat. Bercanda. Ini sudah berat sekali. Berat aslinya. Bercanda. Jangan serius ya ini. Intermezzo buat bercanda lah gitu. Siap. Karena kalau diskusi sepanungnya juga, jadi akhirnya buku ini melayang. Soalnya Untuk bapak-bapak ya, Citong ya. iya, soalnya takut Tong nanti kalau ada yang bilang, "Hah? Menurut temannya si Jitong ini nggak berat." Takutnya seperti itu, ada yang bertanya seperti itu. Nah, Ya bercanda aja sih, bercanda. siap. Ya, di belakang layar juga kita ada kedatangan dari Lurah Pondok. Nah, dia udah lambaikan tangan, enggak. Namanya Fajar. Monggo Fajar. Bin Abu Naum. Ayo Sini aja. Oke, langsung saja. Statement apa Mas Fajar yang mau diutarakan sebagai mahasiswa UIN Zaizu? Monggo. UIN Zaizu. Sebelumnya mohon maaf, perkenalan dulu. Oh ya, perkenalan, nama saya Muhammad Fajar. Saya dari belakang kamera tadi ya, nungguin. Sebenarnya nggak nungguin buat masuk, tapi ya tiba-tiba masuk gitu ya. Kalau pandangan saya sih begini ya, kan ada tipe mahasiswa yang ngambil kuliah kemudian diterima, itu kan diterima karena jurusan kedua atau ketiga. Misalkan kita dulu mungkin, kalau saya kan ambil jurusan pertama itu Hukum Keluarga Islam di IAIN, yang keduanya itu MPI kalau nggak salah dulu. Nah itu kemudian yang diterima adalah HKI.
Kalau mungkin saya yang diterima MPI, mungkin saya akan lebih berpikir ini saya agak salah jurusan begitu. Jadi kira-kira menurut saya itu banyak faktor yang menyebabkan kenapa 80% mahasiswa itu yang dinyatakan oleh Menteri Nadiem kemudian salah jurusan. Entah salah jurusan dari awal karena diterimanya itu bukan jurusan yang pertama kali diambil, atau yang kedua bisa jadi yang tadi disampaikan oleh Mas Agung ya, kaitannya dengan apa tadi ya, mahasiswa udah lulus kemudian apa sih gimana ya, adanya itu apa ya, apa sih ya, oh iya lapangan, oh ya sih ya, atau berdasarkan lapangan pekerjaan yang adanya cuma itu begitu, Terbatas sebenarnya. terbatas. Kemudian ada juga faktor lagi yang saya cukup pertimbangkan juga untuk dijadikan faktor yang cukup serius, itu adalah yang tadi disampaikan oleh Mas Agung yang sejak SMA. Jadi pencarian bakat ya, atau penemuan bakat dan minat dari siswa-siswa kita, adik-adik kelas kita itu yang barangkali pada saat sekolah tidak maksimal atau tidak valid ya, sehingga mereka itu salah jurusan begitu. Karena kalau di luar negeri kan kita tahu ya, kalau misalkan katakanlah di sepak bola ya, mungkin tahun ini atau tahun kemarin Arsenal itu baru saja dari bagian tim mencari bakat itu menemukan bocah berusia 4 tahun namanya Ali Zain siapa itu ya. Itu jadi rekrutan termuda Arsenal, usianya 4 tahun. Artinya apa? Mereka punya sumber daya manusia yang bisa mencari bakat itu hingga semudah mungkin. Kemudian sejak usia itulah, sedini itu anaknya diarahkan untuk jadi sepak bola ya, dalam hal ini sepak bola. Atau mungkin karena memang anak itu memang punya bakat ya. Kalau kita lihat di video-videonya sih memang bakat begitu. Tapi kemudian cepet ya, Arsenal itu cepet ngerekrut orang itu, anak itu supaya jadi rekrutan di SSB-nya begitu. Jadi kira-kira banyak faktor lah yang kenapa kemudian muncul pernyataan 80% mahasiswa bekerja tidak sesuai pada jurusannya begitu ya. Mungkin ada satu faktor lagi yang bisa saya singgungkan lagi, itu soal ini. Jadi soal nasib ya. Soal nasib. Jadi ya masalah campur tangan itu kan yang tadi disampaikan oleh Mas Jitong. Karena dulu pernah ada cerita ya, teman saya itu ya kuliah lulusannya itu apa ya? DKV apa sih ya? Desain komunikasi visual. Bukan itu. Febri apa sih Febri ya? Kalau nggak ekonomi syariah itu PS. Tapi kemudian karena di rumahnya, di sekitar rumahnya, atau dalam hal ini sekolahnya, karena kebetulan sekolah di situ dulu SMA-nya, kemudian membutuhkan tenaga pengajar di tata usaha. Dan ternyata Tata usaha bukan pengajar kan? tenaga kerja di tata usaha itu kemudian dia langsung ambil tanpa pikir panjang. Jadi ada faktor lingkungan juga ngaruh. Jadi banyak sekali faktor dari 80% itu. Dan mungkin paling berpengaruh ya dari mindset ya. Apakah dia akan idealis tetap nyung jurusannya pertanian berarti nyung kerjaan untuk pertanian. Tapi yang tadi kan sama sekali nggak punya idealisme. Dia melihat peluang, dia ambil gitu. Karena eman-eman. Dan menurut saya itu hampir di Indonesia tidak punya idealisme. Menurut saya, dia lebih ke arah ada peluang nih, ambil. Ada peluang nih, masuk akal. Why not gitu? Nah, kalau ada peluang gaji besar, why not bro? Monggo Citong tadi ada sanggahan? Mungkin kalau idealisme itu sangat setuju saya ya. Kalau kamu mencari pekerjaan terlalu idealisme, terlalu memaksakan apa yang harus, contoh misalnya gini, aku kuliah larang-larang SIJ kok, masa aku jadi pedagang. Itu mindset orang bodoh. Seharusnya gini, kamu menjadi mahasiswa, menjadi sarjana,
itu mindsetnya lebih luas. Seorang mahasiswa itu hanya mencari teori, tapi kehidupan yang asli itu tergantung pada dirimu. Kamu mau menjadi pedagang, mau menjadi apapun, asal bisa mendapatkan uang yang halal, rezeki yang barokah, teruskan saja. Jangan terlalu idealis untuk engkau mau jadi apa besok itu sesuai yang kau inginkan, sesuai yang harus jurusan saya itu enggak harus. Malah kamu akan menjadi pengangguran selamanya itu loh. Jangan pikirkan gengsi. Yang penting kamu bisa mencari income, pendapatan, kamu bisa berbagi ke sesama, bisa menjadi seorang yang bermanfaat, lanjutkan. Tetap lanjut. Yang penting halan thayyiban, bisa berkah untuk selamanya gitu loh. Oke, apa yang tadi Jitong sudah sampaikan, ada mau ini yang disangkakan monggo dari Mas Fajar atau Mas Agung? Mas Agung. Ya oke. Oh, monggo. Sebenarnya kalau kita sudah melihat dari perspektif nasib ya, itu memang sudah puncak ya. Wong nyatane nasib kepriye maning gitu. Iya. Tapi kan kalau kita melihat dari perspektif ilmu pengetahuan ya, bahwa ya itu tadi saya sudah mengatakan sebelumnya terkait death of expertise ya, matinya kepakaran. Itu yang memang bisa timbul ketika mahasiswa jurusan A tetapi dia nggak fokus pada jurusan tersebut, malah dia merambah ke jurusan lain, kemudian di dunia karir dia nggak sesuai dengan ilmu yang sudah dia pelajari. Ibaratnya wis ngumpulna perkakas ya, wis ngumpulna perkakas akeh, kok ora dinggo malah nganggone apa? Perkakas lain ngono lho. Terus nggo ngapa gue sing wis dikumpulna? Yang belum tentu bisa pakai juga kan. Iya, yang belum tentu dia bisa memakai dengan baik. Jadi saya mohon maaf Mas Itong. Iya. Saya memberikan Kacamata sudut pandang itu, cara berpikir memang berbeda-beda ya. Dalam arti setiap orang itu memiliki statement tergantung apa yang dia pelajari gitu ya. Tapi pada kenyataannya karena saya sudah turun ke lapangan gitu karena mungkin faktor ekonomi ya, harus mencari uang secepatnya, mungkin orang berpikiran itu akan ya udahlah yang apa yang kita dapat dulu kita jalani, mungkin selanjutnya jika ada yang sesuai dengan porsinya mungkin bisa untuk bekerja di situ gitu. Karena faktor pertama kan mungkin sekarang apalagi pandemi ya, ekonomi gitu loh. Sebelum itu saya dulu. Kalau saya lebih condong ke Jitong. Jujur. Kenapa? Karena itu memang kita pokoknya yang penting kita udah mempelajari materi tersebut, kita udah fokus dalam prodi apa yang kita pelajari. Nah, soal pekerjaan itu tinggal kita serahkan kepada Tuhan yang udah sampaikan ke Jitong. tapi kan Tuhan juga manut ke kita. Iya. Karena kita kan manusia dikasih Betul. kebebasan untuk Betul, tapi kan juga kalau selagi itu ada peluang selain dalam prodi kita, itu it's okay. Yang penting tambahan dari aku itu apa yang kita pelajari jangan sampai kita terlupakan. Contoh, kalau aku kan di hukum, kalau ada suatu permasalahan padahal aku lagi dagang, aku harus menyelesaikan. Kalau aku seperti itu, walaupun kita beda kan, uang hukum dan dagang, nah kan nggak jauh banget kan dari hukum ke ekonomi, tapi nggak maksudnya Ekonomi syariah. iya, maksudnya kan itunya beda loh, dalam prodinya kan beda loh, Tong. Tapi balik lagi, di saat kita berbeda pekerjaan dengan prodinya, yang terpenting kita berbeda dengan jurusan, yang terpenting kita masih bisa mempraktekkan. Kalau ada suatu masalah, kalau di hukum kan gitu, kalau ada suatu masalah entah itu tetangganya lagi gelut, pencemaran nama baik atau apapun itu, kita bisa menyelesaikan walaupun kita pekerjaannya atau penghasilan utamanya bukan di bidang tersebut. Kalau saya tambahannya seperti itu. Jadi dari andil tetap di hal-hal yang sesuai dengan betul. Kalau saya lebih ke arah menyeluruh, tambahan dari Jitong. Monggo Jitong. Akan mengasih pengarahan kepada masyarakat gitu loh. Konsultasi. Apa ki kepriwe sih gue? Kami ngendi sih gue? Perceraian ki kepriwe sih gue? Mungkin saya akan memberikan arahan, memberikan saran karena mesti seorang mahasiswa hukum itu pernah mengalami PPL ya Mas ya? Betul, ya. Praktek kerja lapangan ya, PKL juga ya. Ya. Itu penting juga. Itu untuk mengukur seberapa jauh materi yang kita dapatkan selama masa kuliah itu bisa diterapkan selama kita itu PPL ataupun PKL gitu loh. Karena bangku mahasiswa itu
hanya sebuah teori untuk belajar, prakteknya itu untuk ada kehidupan kenyataan yang nyata gitu loh Mas. Itu menurut saya. Betul. Kita kasih kesempatan. Sebelumnya yang penting hidup itu jangan saklek, monggo. Hidup itu jangan saklek ya, karena ya kalau kita tadi ngomong soal perdebatan ilmu yang pas nggak pas, patut nggak patut mungkin ya, atau apa ya, iya rora lah gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari kacamata yang lebih luas lagi, sebenarnya ilmu itu saling bersambung ya. Mungkin ada yang pernah baca buku itu ya, Politik Kelautan, punyanya siapa ya, waktu itu saya dikasih. Jadi antara politik dan kelautan itu juga nyambung. Nggak usah jauh-jauh ke sana deh. Kita pandemi itu ternyata ada suatu disiplin subkeilmuan baru. Saya ngomongnya sih subkeilmuan cabang keilmuan baru lah katakanlah. Itu politik biologi. Ada politik biologi itu ada. Jadi bagaimana mempelajari politik dalam hal mengerti kajian-kajian biologi yang ada saat ini. Itu menarik. Jadi ada fungsi politis yang terjadi di dalam industri biologi. Kalau tadi pagi saya baca di kaskus.co.id ya, dilansir dari website di Amerika, mereka itu sedang meneliti. Sekarang itu mereka sedang meneliti bagaimana caranya menghidupkan kembali mamut. Sebutnya apa sih? Mamut apa sih? Gajah. Pokoknya gajah purba lah ya. Gajah purba untuk bisa hidup lagi di masa sekarang, untuk mengembalikan ekosistem yang ada di kutub utara. Caranya gimana? Caranya dengan melalui penanaman DNA di rahim gajah yang ada saat ini. Jadi ada DNA yang masih bisa diambil lagi di fosil gitu, kira-kira begitu. Artinya apa? Artinya kalau saya kaitkan dengan politik biologi ini tadi, ini mereka ini punya kepentingan untuk memperbarui ekosistem, untuk memperlambat perubahan iklim yang saat ini terjadi, termasuk emisi karbon. Jadi salah satu misinya itu, kalau biologi nggak dipolitisasi, itu nggak bisa mereka mau mengembangkan proyek ini begitu. Terlepas dari kontroversinya ya. Terlepas dari kontroversinya, itulah salah satu kaitannya politik dengan biologi. Dalam arti ilmu itu saling keterkaitan. Kira-kira begitu. Saling terkait. Ya saya Alhamdulillah ketemu dengan orang-orang yang cerdas seperti ini ya, bisa memiliki sudut pandang yang berbeda tapi tidak ada masalah yang serius, dalam arti tidak sampai bentrok itulah, karena pola pikir orang berbeda-beda, kacamata orang berbeda-beda, studi orang berbeda-beda. Ketika diskusi memiliki statement yang berbeda itu sangat wajar gitu. Malah saya merasa bersyukur gitu, bisa mendapatkan ilmu yang baru, bisa mendapatkan argumen yang baru gitu, wawasan yang luas lagi gitu. Itu masih semoga tetap terjalin dalam arti ruang diskusi seperti ini, terus kembangkan lebih banyak lagi orang ya. Saya inginkan lebih banyak lagi pemateri, gali terus ilmu informasinya masih ya. Saya ya mau sedikit menambahkan dari pernyataan Fajar tadi ya. Fajar siapa? Fajar kan ada dua. Oh ya sorry, Fajar Lurah. Fajar Lurah. Memang ilmu pengetahuan itu semakin kesini ya, semakin ke arah modern itu memang semakin bercabang lagi. Bahkan mungkin di masa depan akan ada ilmu yang membahas katakanlah khusus tentang hidung mungkin ya, atau ilmu yang membahas tentang jerawat mungkin, atau sudah ada mungkin sekarang. Kayak misal biologi kan dibagi-bagi, ada virologi, kemudian ada paleontologi dan lain-lain, genealogi. Jadi tantangan ke depan memang bidang keilmuan yang semakin rinci, bahkan membahas hal-hal yang
mungkin untuk kita itu nggak ngapa sih dibahas, menghidupkan mamut sih nggak ngapa ngono loh. Kita masih punya urusan-urusan lain yang mungkin kita pikir lebih penting, tapi arah mereka memang sudah ke situ gitu. Jadi inilah tantangan kita untuk kembali lagi yang tadi saya katakan, kita fokus pada bidang kita dan berkarir sesuai dengan apa yang kita pelajari. Seperti itu, dengan tantangan yang ada itu. Oke. Walaupun ya tadi kapasitas orang berbeda-beda, kemudian kita Takdir jangan jangan terlalu saklek. Betul. Nah, misal kemampuan, mohon maaf ya, intelektual kita kurang di bidang itu, ya wis, kita sesuai dengan apa yang ada. Jangan maksa. Apa yang ada di lapangan pekerjaan itu. Betul sekali. Ya, mungkin ada sanggahan, tambahan dari Mas Fajar, Mas Agung, dan Mas Jitong untuk closing statement terkait yang sudah kita bahas. Apakah ada tambahan, monggo? Apakah sudah? Ada tambahan, Mas Fajar, monggo. Saya pikir itu pernyataan dari Pak Nadiem, artinya ya, kita tidak perlu terbebani dengan apa yang menjadi fakta. Intinya fokus perbaiki diri, fokus kuasai setiap materi muatan yang ada di dalam jurusan pada kuliah atau keilmuan kita masing-masing, sehingga ya nanti ketika sudah lulus atau mau lulus begitu, kita bisa bekerja atau berkarya sesuai dengan passion, kemudian kemampuan, kemudian gairah ya. Gairah sama passion sama ya. Sesuai dengan pekerjaan kita, jurusan kita masing-masing lah begitu. Jadi itu awalnya, kemudian kalau misalkan memang nggak ada atau memang susah atau memang nggak bisa, ya apa boleh buat. Nah, begitu. Yang penting kan jangan lupakan kita sudah berusaha cari yang sesuai gitu ya. Betul. Jangan langsung Langsung lulus, pasrah. Terus langsung pasrah, wis nyong bidang lain bela. Betul sekali. Setidaknya kita sudah mencoba Berusaha. cari yang sesuai dengan bidang kita. Betul. Tambahan lagi, Mas Jitong. Buat closingan ya, yang seperti saya tadi katakan, tuyul menungsan duweni siwat tuyul. Tekun, ulet, yakin, usahane lancar, tekun bersungguh-sungguh, ulet, tidak pernah putus asa, yakin kepada Tuhan bahwa masa depan kita akan lebih baik. Tuyul, tekun, ulet, yakin, usahane bersungguh-sungguh, lancar, semua masalah bisa terselesaikan gitu loh. Itu harus semangat duweni siwat tuyul ya. Mantap. Citong 2024. Widih.